Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari analisis kami yang berjudul Analisis Ketidakseimbangan dan Prioritas Penambahan Tenaga Kesehatan di Pulau Jawa dengan pendekatan penggalian data. Sebelum kami mempresentasikan hasil analisis kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Nurizki, NIM 10221018. Perkenalkan, nama saya Kayla Felbina Zara, NIM 10221042. Perkenalkan, nama saya Anggara Kurniawan dengan NIM 10221074. Perkenalkan, saya Muhammad Dafari Faldi Darwis dengan NIM 10221080. Perkenalkan, saya Nadia Alivia Rab dengan NIM 10221086. Baik, mungkin langsung ke data yang kami dapatkan. Jadi kami mendapatkan data di BPS tentang tenaga kesehatan yang ada di Pulau Jawa, yaitu ada 4 item di sini, yaitu ada tenaga kesehatan perawat, tenaga kesehatan bidan, tenaga kesehatan kefarmasian, dan tenaga gizi. Dan data ini juga pada tahun 2023 kami di sini memiliki 100 data. Nah, ini adalah data dasarnya atau data awal sebelum kami ubah menjadi binominal. Nah, ketika kami menjadi binominal itu kami petakan lagi, yaitu untuk tenaga kesehatan perawat yang nilainya di atas 1500 akan terhitung 1. Dan untuk yang tenaga kesehatan ketika angka nominalnya di atas 1000 akan terhitung 1. Tenaga kesehatan kefarmasian ketika datanya di angka 500 dia akan 1. Dan untuk tenaga kesehatan gizi ketika datanya di atas 100 akan 1. Ketika datanya di bawah itu semua nanti akan menjadi 0. Dan di sini seperti yang dilihat, jadi udah kami ubah datanya menjadi binominal, yaitu ada 1 dan 0. Jadi ketika datanya kurang dari yang kami tetapkan, dia akan 0. Jika datanya melebihi yang udah kami tetapkan, dia akan berubah jadi 1. Baik, mungkin kami langsung ke rapid miner-nya untuk menjelaskan bagaimana menganalisis datanya. Baik, sebelum kita masuk ke tools yang kita gunakan di sini adalah Rapid Miner. Pertama kita import data yang telah diubah ke dalam binomial. Nah, di sini ada data. Ini data yang pertama yang kita gunakan, data yang ini. Terus setelah kita ubah, kita menggunakan data yang ini, data binominal 1. Nah, kemudian kita import. Nah, di sini udah ada datanya. Di sini antara 1 dengan 0. Setelah itu kita ubah untuk data yang merupakan binominal, kita ubah ke binominal tipenya. Nah, setelah sudah diganti, kemudian next. Nah, di sini kita menyimpan datanya mau di mana. Kita simpan di proses. Nah, kemudian data di sini akan diinput. Nah, setelah itu kita masukkan proses-proses yang akan digunakan. Yang pertama di sini untuk retrieve, di sini untuk mengambil data yang telah dimasukkan tadi. Nah, di sini ada data binominal 1. Nah, setelah itu kita cari operator bernama fpgrowth. Nah, di sini metode yang kita gunakan di sini adalah fpgrowth. Nah, setelah kita masukkan proses fpgrowth, di sini kita bisa atur minimal supportnya. Ini untuk mencari supportnya. Nah, pertama kita jalankan dulu yang fpgrowth. Kita ubah supportnya ke 0,5. Di sini adalah 50%. Nah, setelah diubah, kita jalankan. Nah, di sini ada yang muncul. Untuk support yang di atas 50%, itu akan muncul di sini. Nah, misalnya kita ubah lagi supportnya ke 0,7 atau 70%. Nah, di sini akan muncul data yang di atas 70%. Nah,
Setelah itu, karena kita menggunakan association rule, nah kita cari proses bernama association rule. Nah di sini ada create association rule. Oke. Kemudian di sini kita menambahkan create association rule. Di sini untuk mengatur confidence yang akan digunakan. Nah, sebelumnya kita harus atur supportnya terlebih dahulu. Di sini misalnya kita menggunakan 0,2. Di sini confidence-nya 0,5. Nah, kita jalankan. Nah, di sini akan ada muncul tenaga kesehatan, kefarmasian dan gizi dengan support 0,14 dan confidence 0,82. Nah, kemudian kita ubah lagi misalnya supportnya 0,1. Terus confidence-nya masih 0,5. Kemudian kita akan jalankan lagi. Nah, di sini akan berubah. Tadi yang sebelumnya 2 data, di sini menjadi 5 data. Dengan support dan confidence yang berbeda. Oke, mungkin sekian penjelasan dari Rapid Miner. Bisa dilanjutkan ke laporan. Baik, terima kasih Anggara atas penjelasannya, dan selanjutnya kami ingin membahas tentang laporan kami. Boleh dilanjut? Kemudian masuk pada bab 1, yaitu yang pertama ada pendahuluan, ada latar belakang, ialah kesehatan masyarakat merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu daerah, termasuk di Indonesia. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, yang dapat berdampak pada kualitas layanan kesehatan. Ketimpangan ini seringkali terlihat di berbagai kabupaten atau kota, terutama daerah terpencil, sehingga meningkatkan risiko kesalahan medis dan menurunkan keselamatan pasien. Dan ini dikutip dari Mulyawati et al. 2024. Oleh karena itu, perlu dilakukan evakuasi menyeluruh untuk mengidentifikasi daerah dengan kekurangan tenaga kesehatan dan menentukan prioritas pengalokasian tenaga tambahan agar keselamatan pasien dapat terjamin. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang harus diselesaikan dalam tugas besar mata kuliah penggalian data. Nah, itu ada Pulau Jawa yang banyak tenaga kesehatan di kategori apa, dan yang kedua tenaga kesehatan dengan proporsi yang tidak seimbang, lalu yang ketiga tenaga kesehatan yang harus menjadi prioritas untuk menambah tenaga kesehatan. Selanjutnya itu ada tujuan. Berdasarkan dari rumusan masalah yang di atas, terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu yang pertama mengidentifikasi kategori tenaga kesehatan yang banyak di Pulau Jawa, dan yang kedua menganalisis proporsi ketidakseimbangan tenaga kesehatan, yang ketiga menentukan prioritas penambahan tenaga kesehatan. Baik, masuk ke dalam diagram fishbone. Pada bagian ini terdapat cause and effect, yang mana pada diagram fishbone ini merupakan salah satu bentuk penjabaran kerangka pemikiran dari penelitian yang telah dilaksanakan. Di sini ada 4 cabang. Yang pertama itu ada man. Keterampilan dan keahlian tim yang tidak memadai dalam data mining dapat mempengaruhi kualitas analisis yang dilakukan. Kemudian ke machines, keterbatasan alat dan perangkat keras untuk pemrosesan data besar menghambat efisiensi analisis data di bidang kesehatan. Lanjut ke material, yang pertama, data kesehatan yang tidak terstruktur atau sulit diolah menghambat efektivitas penggunaan teknik data mining. Yang kedua, terbatasnya jumlah atau variasi data yang tersedia mengurangi kemampuan untuk menarik kesimpulan yang valid. Kemudian yang metode yang pertama, kualitas data yang rendah seperti ketidaklengkapan atau ketidakakuratan mempengaruhi hasil analisis. Yang kedua, kurangnya prosedur validasi dan evaluasi untuk hasil analisis mengurangi keandalan informasi. Kemudian masuk ke kepala ikan, yang itu adalah masalah utamanya, kesulitan dalam menghasilkan informasi yang valid dan berguna dari data kesehatan untuk mendukung keputusan klinis selanjutnya. Kemudian masuk pada bab 2, yaitu adalah tinjauan pustaka. Dan yang pertama ada dasar teori. Distribusi tenaga kesehatan yang merata sangat penting untuk memastikan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas. Teori distribusi tenaga kesehatan menjelaskan bahwa ketidakseimbangan jumlah tenaga kerja
di berbagai daerah, terutama di daerah terpencil, dapat menyebabkan rendahnya kualitas pelayanan dan meningkatkan angka kesakitan serta kematian. Dalam hal ini, ketersediaan tenaga kesehatan yang cukup seperti dokter umum, spesialis, dan perawat sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dan dikutip dari Jazabrukil et al. 2024. Teori pengalokasian sumber daya kesehatan juga menekankan pentingnya penentuan prioritas dalam pengembangan tenaga kesehatan, terutama di daerah yang sangat membutuhkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Baik, terima kasih Olive. Dimasuk ke lanjutan bab 2, yaitu 2.1, algoritma efek growth. Algoritma efek growth adalah salah satu alternatif algoritma yang dapat digunakan untuk menentukan himpunan data yang paling sering muncul, atau frequent item set, dalam sebuah kumpulan data. Kemudian ada sub dari 2.1, penerapan algoritma FP growth, yang mana penggalian frequent item set dengan menggunakan algoritma FP growth dilakukan dengan cara membangkitkan struktur data tree atau disebut dengan FP tree. Bisa dilanjut ke bawah. Kemudian masuk ke sub dari bab 2.1, yaitu association rule. Association rule memiliki banyak algoritma yang dapat diterapkan, salah satunya adalah algoritma a priori. A priori sendiri adalah algoritma yang digunakan dalam mencapai pola dalam sebuah transaksi yang sering muncul dari beberapa item. Kemudian ada support. Support atau nilai penunjang adalah ukuran statistik yang menunjukkan persentase dari suatu kombinasi item yang muncul dalam keseluruhan database. Kemudian ada confidence. Confidence atau nilai kepastian adalah ukuran yang digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat hubungan antara item-item dalam sebuah aturan asosiasi. Kemudian lanjut ke bawah. Adapun sumber data. Dalam pengumpulan sumber data ini, peneliti ataupun penulis melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder. Untuk data primer berasal dari sumber asli atau sumber utama. Kemudian untuk data sekunder, sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Contohnya dari orang lain ataupun dokumen-dokumen seperti yang ada di bawah. Yaitu berdasarkan jenis data, ada data kuantitatif. Lanjut. Ada data kualitatif. Yang mana berisikan tabel-tabel dari tenaga kesehatan. Dilanjut ke alat dan bahan. Di sini alat seperti yang terlihat, seperangkat laptop dan mouse. Kemudian untuk bahan sendiri, data tenaga kesehatan yang berupa file Excel. Bisa dilanjut. Baik, mungkin lanjut ke bab ketiga. Ketika tadi sudah dicontohkan kepada Anggara di Rapid Miner, itu kami menggunakan contoh support di 20%. Kami juga mencoba di beberapa percobaan. Boleh ke bawah? Boleh lagi? Nah, kami mencoba beberapa perhitungan di support pada 10%. Dan itu memunculkan beberapa data dan lumayan banyak. Lalu kami mencoba untuk mengakurasikan lagi. Kami menaikkan, menambah supportnya menjadi 20%. Dan itu cukup banyak ya, berkurangnya dari yang sekiranya ada lebih dari mungkin 10 data, itu berkurang menjadi 3 data. Dan kami mencoba menaikkan lagi menjadi 30%, tapi tetap datanya sama kayak 20%, tetap 3 data. Lalu kami mencoba menaikkan lagi menjadi 50% dan itu terakurasi hanya 2 data yang ada. Dan itu juga bisa kami dapatkan kesimpulan bahwa di tenaga kesehatan di bidan dan perawat itu yang paling dominan atau paling banyak pada data ini. Ya, kemudian ada perhitungan support dengan confidence, di mana juga ada beberapa percobaan. Yang pertama di sini percobaan yang pertama itu dengan support 1% dan 10% confidence, di mana ada muncul 7 data. Kemudian yang kedua kita mencoba 1% dan 20% confidence.
Ada beberapa data juga yang muncul di sini, ada 7 data juga. Kemudian kita naikkan ke 70% confidence-nya dan hanya muncul 3 data. Nah, kemudian di sini ada perhitungan manual untuk support, di mana di sini adalah jumlah seluruh data perawat yang muncul di dalam data. Di sini dibagi dengan seluruh data, yaitu 100. 48 dibagi 100 sama dengan 0,48. Nah, di sini ada bidan 33 data dibagi dengan 100, 0,33. 17 data dibagi dengan 100, 0,17. 19 dibagi dengan 100 sama dengan 0,19. Nah, kemudian ada perhitungan confidence dan lift, di mana gabungan antara tenaga kesehatan perawat dan bidan dalam satu data yang sama itu sama dengan 29. Nah, kemudian confidence, cara menghitung confidence di sini 29 dibagi dengan data A atau data tenaga kesehatan perawat. 29 dibagi 48 sama dengan 0,6. Nah, untuk menghitung lift di sini confidence dibagi dengan data support B. Jadi 0,33 sama dengan 1,81. Nah, kemudian ada error rate, yaitu sebesar 35%, menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara hasil perhitungan manual dan output dari rapid miner. Ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan dalam pengolahan data, algoritma yang digunakan, atau pengaturan yang diterapkan di rapid miner. Error rate yang tinggi menunjukkan bahwa perhitungan manual mungkin tidak mencakup semua variabel atau faktor yang dipertimbangkan oleh rapid miner, atau ada perbedaan dalam cara data diolah. Kemudian masuk ke kesimpulan. Mungkin bisa lanjut oleh teman saya. Baik, mungkin pada akhir ini ada kesimpulan. Jadi hasil analisis yang kami lakukan itu menunjukkan bahwa kategori tenaga kesehatan yang paling banyak itu muncul di Pulau Jawa itu adalah di tenaga kesehatan, khususnya di bidan, dengan supportnya sebesar 0,670 atau berarti 67% dari total transaksi yang melibatkan bidan. Artinya 67% itu dari 100%. Lalu kategori kedua tuh yaitu yang signifikan adalah tenaga kesehatan di bagian perawat dengan support sebesar 0,52, itu menunjukkan bahwa 52% dari total transaksi melibatkan perawat yang penting untuk memenuhi kebutuhan standar kesehatan masyarakat. Lalu analisis kami yang lebih lanjut mengidentifikasi adanya ketidakseimbangan dalam distribusi tenaga kesehatan, meskipun bidan dan perawat memiliki proporsi yang cukup tinggi, dan kategori tenaga kesehatan lainnya mungkin kurang terwakili. Lalu ketidakseimbangan ini perlu diteliti lebih dalam untuk memahami kontribusi masing-masing kategori terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat, serta untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih dalam penambahan tenaga kesehatan. Lalu berdasarkan hasil analisis, prioritas pertama tenaga kesehatan sebaiknya difokuskan pada kategori yang memiliki support lebih rendah dan menunjukkan kebutuhan tinggi di masyarakat. Kolaborasi antara berbagai kategori tenaga kesehatan seperti bidan, perawat, dan kefarmasian itu sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, program pelatihan dan pengembangan yang mendorong kolaborasi antar disiplin perlu diimplementasikan untuk memastikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mungkin sekian dari kelompok 7. Mohon maaf ketika kami ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.